Selamat siang rekan-rekan sekalian. Gimana kabarnya, sehat? Masih berminat mengikuti mata kuliah saya? Oh masih ya, oke. Baik, kita hari ini akan bahas materi yang mungkin itu berkaitan dengan kehidupan Anda. Apalagi tahun lalu kan ada pemilu ya. Nah di sini yang sudah punya hak pilih siapa saja di sini? Ada yang belum punya? Ada. Oh ya, Saudara Ican belum punya hak pilih? Sudah, Pak. Oh sudah ya, oke baik. Saudara Pandu sudah? Berapa kali ikut pemilu? Oh baik, baru pertama kali ya. Oke, ini menarik. Nanti kita ulas bagaimana dinamika demokrasi itu mempengaruhi pilihan kita maupun orang yang akan kita pilih di dalam pemilu. Ya. Nah, sebelum saya mulai, saya jelaskan dulu saudara-saudara pada mata kuliah karakter building kewarganegaraan, khususnya topik dinamika demokrasi Pancasila ini, ya, kita akan mengikuti perkuliahan ini dengan capaian pembelajaran antara lain untuk menganalisis hubungan konstitusi, negara, demokrasi, dan penegakan hukum di Indonesia. Ya, jadi nanti, learning outcome-nya atau luaran pembelajarannya itu harapannya Anda semua nanti bisa menjelaskan demokrasi Pancasila dengan baik, ya, membandingkan pelaksanaan demokrasi mulai dari era revolusi, Orde Lama, Orde Baru, hingga masa reformasi. Dan yang ketiga, harapannya Anda bisa menganalisis tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam menegakkan demokrasi Pancasila. Nah, ini adalah luaran yang harapannya setelah Anda ikut mata kuliah saya, ya, Anda bisa mengetahui 3 poin ini. Ya, paling tidak nanti Anda tahu bagaimana memposisikan diri di masyarakat ketika ada pesta demokrasi, ada pemilu dan lain sebagainya. Nah, sebelum saya mulai pembahasan saya ingin tanya dulu ke saudara-saudari sekalian, ke Saudara Han, gimana pengalaman berdemokrasi yang pernah Anda ikuti? Untuk pengalaman berdemokrasi sendiri sejauh ini yang pernah saya ikuti mungkin diwujudkan di pemilu Pak ya. Jadi kalau pemilu saya datang ke tempat pemilihan seperti itu dan memilih sesuai dengan apa yang saya dengar. Oke. Nah, milihnya nggak ada paksaan ya? Oh nggak ada paksaan ya. Oke, yang putri saya minta tolong Saudari Eka mungkin. Sudah ikut pemilu kan Saudari Eka? Sudah, oke. Gimana pengalaman ikut pemilu 2024 atau mungkin 2 tahun sebelumnya ikut ya? Oke, gimana ceritanya? Saya demokrasi itu, apalagi kemarin itu cukup seru ya Pak, karena di Indonesia juga cukup antusias warganya untuk mengikuti kegiatan pemilu tersebut. Jadi kita bisa sama-sama tahu background dari calon pemimpin kita dan sebagainya. Menurut saya itu demokrasi yang baik. Wah, keren sekali. Kita beri aplaus untuk Saudari Eka dan Saudara Han. Baik, saya jelaskan secara teoritis dulu ya. Nah, sebelum kita nanti bicara soal teknisnya seperti apa. Nah, kalau katanya Lehman, ya, demokrasi itu adalah suatu metode politik, ya, mekanisme untuk memilih pemimpin, ya. Katanya Lehman itu bahwa warga negara diberi kesempatan untuk memilih salah satu di antara pemimpin politik yang bersaing dalam meraih suara. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita harus memilih? Kenapa tidak ditentukan saja? Nah, inilah fungsi sistem demokrasi, di mana kalau kita bandingkan ya dengan sistem pemerintahan yang monarki, ya, di mana sistem monarki itu mulai dari bapaknya, kakek buyutnya, adik anaknya, yaitu yang akan jadi pemimpin kita. Tapi dalam sistem demokrasi kita bisa menentukan siapa yang kita kehendaki menjadi pemimpin kita, ya. Termasuk untuk tidak menghendaki orang yang kita pilih itu menjadi pemimpin kita. Makanya kalau di dalam sistem demokrasi kita itu sekarang sudah diwadahi ya. Kalau calon tunggal dulu itu sudah auto menang ya di dalam pemilu. Kalau sekarang ada lawannya kotak kosong ya. Jadi kita bisa memilih untuk tidak memilih ya. Makanya sistem demokrasi itu mengakomodir ya, berusaha mengakomodir keinginan dan pilihan kita supaya kehendak rakyat itu bisa
diterima oleh seluruh masyarakat. Ya, jadi pilihan yang baik itu adalah pilihan yang dikehendaki oleh banyak orang, ya, bukan ditentukan satu atau dua orang. Ya. Jadi tidak mungkin saya meminta anak saya, adik saya, kakak saya jadi bupati wali kota. Ya. Tapi kalau mereka ingin berkontestasi silakan, tetapi melalui sistem pemilu. Ya, tidak mungkin saya menunjuk. Ya. Karena apa? Negara kita menganut sistem demokrasi. Ya. Nah, kemampuan untuk memilih pemimpin politik pada masa pemilihan itu disebut dengan demokrasi, ya. Jadi ringkasnya adalah demokrasi, ya, nuansanya adalah budaya, ya, bukan aspek ideologis, ya. Sehingga berdemokrasi di Indonesia itu bukan harus seperti yang berkembang di Barat, ya. Makanya kalau kita baca, ya, mungkin minggu lalu sudah pernah saya minta Anda baca bukunya Herbert Feith, ya, tentang dinamika demokrasi di Indonesia, ya. Katanya Herbert Feith itu menarik, ya. Jadi Indonesia itu punya sistem demokrasi sendiri yang ala Indonesia sendiri, ya. Jadi tidak bisa sistemnya ala Barat, ya. Makanya dia mengenal sistem demokrasi terpimpin yang dulu oleh presiden pertama kita, Presiden Soekarno, itu pernah diterapkan di dalam sistem pemerintahan kita. Karena apa? Karena konsep liberal, ya. Konsep liberal itu kan membebaskan orang untuk berpendapat, membebaskan orang untuk berbicara, sehingga kalau semuanya berbicara, tidak ada yang memikirkan bagaimana mengkonstruksi hasil pemikiran ini, ya. Nah, itulah yang terjadi, ya, kalau kita lihat dalam rentang periodisasi demokrasi di kita, ya, di era demokrasi liberal atau demokrasi konstitusional, ya, yang terjadi adalah banyak partai-partai politik, ya, yang berkontestasi di gedung DPR sana, ya, mereka saling sikut, saling jegal, ya, akhirnya tidak menemukan titik temu bagaimana membangun bangsa ini, ya. Akhirnya apa? Kalau Anda lihat, ya, di dalam sejarah kita, di dalam sistem demokrasi liberal itu sistem pemerintahannya itu bolak-balik gonta-ganti, ya. Mulai dari kabinetnya Natsir, ya, kemudian ganti jadi kabinetnya Ali Sastro Amijoyo, ya. Kemudian ganti lagi menjadi kabinetnya Burhanuddin Harahap dan lain sebagainya. Nah, akhirnya apa? Karena pemerintahannya bolak-balik ganti terus-menerus, ya. Yang terjadi adalah dalam perkembangan sebuah bangsa, ketika, ya, dalam demokrasi itu tidak ada yang memimpin, maka ya sudah ribut-ribut terus, tidak ada jalan keluarnya. Ya, karena apa? Karena semua punya argumen masing-masing, semua berhak berpendapat. Nah, akhirnya kalau kita belajar dalam sejarah, ya, di masa Republik itu, ya, di masa Republik itu mendapat kritik yang tajam, ya, baik dari Presiden Soekarno, ya, baik dari para pemimpin-pemimpin bangsa yang lain, bahwa demokrasi ini harus disesuaikan dengan ala Indonesia, ya. Nah, itulah kenapa akhirnya kemudian Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden, ya, tahun 1959, yang mana salah satunya menyesuaikan sistem pemerintahan kita harus berubah menjadi sistem demokrasi terpimpin, ya. Nah, dalam sistem demokrasi terpimpin ini sudah jelas, ya. Jadi semua orang boleh berpendapat tetapi harus dikontrol. Dikontrol oleh siapa? Oleh presiden. Nah, akhirnya berjalan. Ternyata dalam sejarahnya demokrasi terpimpin ini tidak lepas dari kritik juga, ya. Yang terjadi adalah ketika demokrasi terpimpin dijalankan, ternyata ada kritik bahwa kekuasaan presiden itu menjadi absolut, ya. Presiden berkuasa penuh, ya. Presiden tidak memiliki batasan di dalam mengontrol pemerintahan, ya, tidak punya struktur yang lebih tinggi di dalam mengatur itu. Akhirnya apa? Akhirnya pemerintahan dijalankan secara absolutisme, ya. Nah, karena sangat absolut, nah akhirnya muncullah yang namanya sistem perbaikan, ya, yang oleh sejarah disebut sistem Orde Baru, ya. Di dalam sistem Orde Baru ingin mengembalikan demokrasi kita itu harus kembali ke sistem demokrasi Pancasila. Nah, tapi ternyata apakah Orde Baru konsekuen di dalam menjalankan sistem demokrasi Pancasila? Ternyata ada kritik juga. Loh, ini sistem demokrasinya Pancasila, tapi kok presidennya berkuasa 32 tahun. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang paradoks, ya, di dalam sejarah kita, kan. Kenapa kok demokrasi Pancasila, ya? Harusnya kan demokrasi itu kan memberikan kesempatan yang luas
kepada banyak orang ya di dalam menjalankan tugas-tugas pokok pemerintahan. Ya. Nah, akhirnya dikritik. Nah, di era reformasi ya, di era reformasi kritik itu akhirnya diwujudkan dengan beberapa poin ya. Salah satunya adalah mengembalikan sistem demokrasi Pancasila pada tata aturan yang seharusnya seperti apa. Nah, tata aturan yang seharusnya seperti apa itu bagaimana sih? Kalau katanya Bung Hatta ya, demokrasi Pancasila itu adalah demokrasi yang berasaskan gotong royong yang tujuannya untuk mensejahterakan kehidupan rakyat. Ya, artinya apa? Gotong royong itu bukan berarti gotong royong dalam koalisi di dalam membangun aliansi politik ya, tapi gotong royongnya itu di dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang baik. Ya. Idealnya seperti itu. Pertanyaannya, apakah sudah ideal sistem demokrasi kita? Apakah sudah ideal? Saudara-saudara? Belum ya, belum. Ada yang bilang sudah ya? Saudari Sheryl sudah ya? Oh masih belum, oke. Ya memang ya, tidak ada yang sempurna di dunia ini ya. Bahkan pemerintahan pun juga perlu perbaikan kritik otokritik supaya nantinya di dalam menjalankan sistem itu semakin baik dan tujuannya kembali pada kesejahteraan rakyat ya. Nah ini ya, jadi demokrasi Pancasila itu ya dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya, dijiwai ya oleh persatuan Indonesia, dijiwai oleh kemanusiaan yang adil dan beradab, dan dijiwai oleh ketuhanan yang Maha Esa, dan membawa keadilan sosial untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ya, artinya demokrasi Pancasila kita itu tentu saja mengacu pada sila keempat Pancasila kita, ya, secara filosofis seperti itu. Nah, secara sistematis tujuan utamanya untuk kesejahteraan rakyat. Nah, kalau prinsipnya jelas ya, kebebasan atau kesetaraan, kedaulatan rakyat, dan pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab. Ya, ini prinsip dalam konsep demokrasi Pancasila. Ya. Nah, supaya diskusi kita menarik ya, saudara-saudari, ya. Saya buat studi kasus ya, nanti mungkin Anda boleh pelajari ya materi studi kasus ini. Nanti boleh berpendapat langsung, ya boleh tunjuk tangan atau nanti saya tunjuk ya. Nah, ini diskusi studi kasusnya begini ya. Jadi sejak era reformasi, Indonesia telah mengalami perubahan signifikan ya dalam sistem politiknya ya, dari otoriter menuju demokrasi yang lebih terbuka ya. Dan pemilu yang demokratis secara reguler dilaksanakan ya, dalam memilih presiden, anggota legislatif, ya, kepala daerah dan lain sebagainya. Tapi demokrasi ini tidak terlepas dari berbagai macam tantangan, ya, seperti politik uang, ya, manipulasi media, polarisasi masyarakat, dan ancaman terhadap kebebasan berpendapat. Ya. Nah, pemilu 2019 dan 2024 ya terjadi peningkatan tajam penggunaan medsos ya untuk kampanye ya. Di satu sisi dalam meningkatkan partisipasi politik ya. Kita bisa kampanye, ya, kita bisa mensosialisasikan pemilu secara masif di sosmed. Tapi di satu sisi, ya, medsos itu malah memecah belah masyarakat kita, ya. Bahayanya kan seperti itu ketika digunakan tidak semestinya, ya. Nah, di sisi lain, ya, ini tadi ya memicu penyebaran hoax, ya, ujaran kebencian, ya. Jadi pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama, ya, untuk menjaga integritas demokrasi dan memastikan bahwa demokrasi itu bisa berlangsung jujur dan adil. Ya. Nah, ini pertanyaan diskusi. Apa saja perubahan signifikan dalam sistem politik sejak era reformasi? Bagaimana pemilihan umum yang demokratis dilaksanakan di Indonesia? Ya, idealnya seperti apa? Ya, nanti Anda bisa jawab, boleh berpendapat. Ya. Apa saja tantangan utama yang dihadapi ya dalam proses demokrasi kita dan bagaimana politik uang dapat mempengaruhi integritas pemilu dalam proses demokrasi di Indonesia. Oke, langsung saja saudara-saudara ya. Saya beri kesempatan, ada yang mau tunjuk tangan dulu yang mau menjawab? Ada yang mau tunjuk tangan? Wah, ini masih malu-malu ya. Oke, saya tunjuk saja ya. Saudari Sheryl. Mau menjawab nomor berapa, Saudari Sheryl? Nggak ada yang salah ya, nanti saya memfasilitasi Anda berpendapat, nanti kalau ada yang kurang tepat saya luruskan ya. Silakan Saudari Sheryl.
Mau jawab yang proposal. Oke, silakan. Ini setahu saya aja ya Pak. Boleh. Itu kayaknya ini sih Pak, soal pemilu. Jadi apa ya? Ya pokoknya presiden dan kayak ada gubernur, terus bupati, wali kota tuh dipilih langsung oleh rakyat. Terus habis itu masa jabatannya presiden dan wakil presiden itu maksimal 2 tahun. Terus sama yang terakhir itu, oh ini Pak, kalau ada pers itu biasanya sih apa ya, lebih leluasa gitu, jadi apa rakyatnya, masyarakatnya itu lebih puas gitu loh kalau mau ngasih pendapat. Oke, terima kasih Sheryl, ini pendapat yang menarik ya. Jadi ada perubahan signifikan ya dalam sistem politik kita sejak reformasi ya. Salah satunya adalah pembatasan kekuasaan presiden atau kepala daerah juga ya. Dan juga kita memilih kepala daerah secara langsung ya, tidak lagi ditunjuk ya. Jadi memilih kepala daerah, memilih pemimpin itu nggak seperti bagi-bagi roti ya, tapi semua harus berproses ya, harus melalui sistem yang mana harapannya sistem itu bisa mengakomodir harapan masyarakat Indonesia ya. Karena cita-cita kita dulu, karena kenapa sih kok harus ada pemilu Pak ya? Pemilu itu kan salah satunya untuk memberikan wadah bagi semua orang untuk menyelenggarakan negara ya. Karena semangatnya adalah ketika revolusi kita tidak punya sistem yang jelas di dalam penyelenggaraan negara, maka kita butuh sistem. Nah, sistem yang seperti apa yang bisa mengakomodir pendapat banyak orang? Nah, salah satunya melalui demokrasi, dan sistem ini diperbarui ya ketika era reformasi semakin lebih baik, dan harapannya kita ke depan sistem demokrasi kita sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat ya. Oke, saya beri satu kesempatan lagi. Mungkin yang masih belum, Saudari Clarissa mau menjawab pertanyaan nomor berapa, Clarissa? Mungkin yang nomor 4 ya Pak, karena boleh. Jadi bagaimana politik uang itu mempengaruhi integritas pemilu? Kalau menurut saya sendiri, yang pertama itu udah dari gimana kayak pendidikan secara pemilihan politik itu dia udah nggak salah gitu, karena mereka akan memilih kandidat yang uangnya lebih banyak gitu. Terus di saat yang bersamaan juga itu akan berdampak kepada masyarakat, jadi kepercayaannya itu juga terkikis buat pemerintah karena ya politiknya politik uang. Oke, kita beri aplaus untuk Saudari Sheryl dan Clarissa ya. Ini dua pendapat yang menarik ya. Kalau kita lihat bagaimana politik uang itu menjadi masalah dalam demokrasi ya. Nggak hanya di Indonesia ya. Yang menjadi persoalan adalah bukan bagaimana kita mencari akar politik uangnya saja ya. Kalau itu sudah pasti itu menjadi tugas penegak hukum. Nah, yang menjadi sorotan utama khususnya bagi kita sebagai seorang akademisi adalah bagaimana memberikan pendidikan politik yang baik untuk diri kita maupun untuk masyarakat ya. Karena apa? Karena kerugian material yang diterima rakyat dengan adanya politik uang itu nilainya tidak bisa terukur ya. Karena kalau orang memilih pilihan yang salah ya, yang secara track record kurang baik hanya karena politik uang, nah itu sengsaranya dirasakan tidak hanya 5 tahun, tapi bisa berpuluh-puluh tahun berikutnya ya. Jadi memang bahaya politik uang itu tidak hanya menjadi kewajiban penyelenggara negara ya di dalam mengatasi itu ya, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama dalam memberikan edukasi sistem politik yang baik ya. Mungkin itu saja saudara-saudara ya untuk kelas hari ini. Terima kasih banyak. Nah, ini sebelum saya tutup ada tugas untuk Anda ya, nanti minggu depan ya, silakan dicari tahu ya tantangan penerapan demokrasi itu seperti apa ya. Khususnya dalam aspek politik uang, politisasi identitas, dan politik dinasti. Nah, menarik ini ya, apalagi nomor 2 dan 3. Ini pasti pembahasan yang menarik di dalam kelas. Minggu depan kita diskusikan, jangan lupa nanti tugasnya seperti biasa disubmit di Binus Maya ya. Itu saja dari saya, saudara-saudara. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat siang, sampai bertemu pada kelas berikutnya. Terima kasih.